Oke, halo teman-teman, kembali lagi di channelku. Dan hari ini saya mau mau unboxing atau unpacking. Ini adalah pakan ikan cana. Khususnya untuk ikan-ikan cana yang masih baby, saya merekomendasikan pakan ini teman-teman. Karena ada juga beberapa teman-teman kita yang bertanya di kolom komentar seperti ini teman-teman. Nah, seperti ini teman-teman. Bang, apa pakan untuk ikan cana yang masih berukuran 1 cm atau 2 sentian lah. Dulu juga pernah ada yang bertanya ke saya itu, Bang, untuk ikan cana yang umurnya masih 1 minggu itu pakannya apa? Nah, dulu itu saya pernah jawab, kalau umur 1 minggu kemungkinan masih ikut indukannya ya. Cuma setelah saya cari tahu, saya menemukan pakan ini teman-teman, dan saya baru kepikiran itu. Padahal ini biasa pakan digunakan untuk ikan cupang ya, ikan cupang yang masih buraya gitu teman-teman. Nah, ini adalah kutu air ya, kutu air jenis Daphnia magna. Nanti kita bahas bareng-bareng lah ini, sambil saya cari-cari referensi ya yang cocok, yang bakalan saya jelaskan ke teman-teman semua mengenai pakan ini. Oke, ini sudah saya cek semua dan aman ya, terlihat aman aja. Ini saya belinya online teman-teman. Kemudian saya juga rencana mau, ya semoga lah bisa saya kembang biakan gitu teman-teman, ya setidaknya untuk persediaan pakan saya sendiri itu. Nanti kita juga bisa belajar bareng-bareng mengenai pembudidayaan dari Daphnia magna ini. Nah, saya sebenarnya juga beli kutu air. Kutu airnya itu yang jenis apa ya kemarin itu, Moina SP ya teman-teman. Jadi ukurannya lebih kecil dari ini. Untuk warnanya hampir sama sih. Jadi sama-sama kutu air, cuma beda spesies gitu kayaknya. Untuk yang Daphnia ini memang kelihatan lebih besar ya teman-teman, dan mungkin bisa digunakan untuk ikan-ikan yang kurang dari 3 sentian lah, mungkin masih worth it ya, masih bisa digunakan. Nah, oke teman-teman, ini kita sudah ada di depan soliter dari beberapa ikan cana saya yang masih kecil banget itu. Ini di ukuran 2-3 cm lah kurang lebih ikan cana saya. Nah, hari ini langsung aja ya, kita bakalan coba lihat bagaimana reaksinya ketika dia mau makan kutu air. Nah, kutu airnya seperti ini teman-teman. Nggak tahu kenapa warnanya jadi agak putih pucat gitu teman-teman untuk kutu airnya. Mungkin karena saya taruhnya di indoor ya, di dalam kamar. Ya maklum aja, karena kalau ditaruh di luar ya resiko sih benernya, kan masih di kos gitu teman-teman, bukan di rumah sendiri. Oke, masih dilihatin aja dan ya dimakan ya teman-teman. Nah, bisa dilihat. Nah, oke teman-teman, ini untuk ikan pertama ya masih malu-malu lah ya teman-teman. Coba kita geser ke ikan selanjutnya, apakah dia juga mau atau ya masih lihat-lihat saja gitu. Nah, ini coba ya, sebenarnya apa ya, dia kan masih kecil ya teman-teman. Kadang ya gitu, masih takut aja teman-teman. Jadi kalau nggak saya tungguin kayak gini ya mau dimakan gitu. Nah, oke teman-teman, sekarang kita coba bakalan membahas ya mengenai apa sih itu Daphnia magna, kemudian kandungan protein serta nutrisinya, manfaatnya apa dan lain sebagainya ya, sambil kita beri makan ke ikan-ikan cana yang ada di sini.
Oke teman-teman, di sini saya sudah menemukan artikel yang bakalan saya jelaskan ke teman-teman semua mengenai Daphnia magna ini. Nah, Daphnia magna sendiri bisa disebut sebagai kutu air atau biasa disebut dengan kutu air ya. Ini merupakan golongan dari zooplankton, hewan dalam filum Arthropoda. Kemudian untuk Daphnia sendiri banyak banget ya jenisnya teman-teman. Salah satu spesiesnya atau jenisnya itu adalah Daphnia magna yang ini ya. Nah, dari 50 spesies itu kebanyakan hidup di daerah tropis ya. Kemudian untuk ciri fisik dari Daphnia magna ini adalah memiliki dinding tubuh yang transparan hingga organ internalnya akan tampak jelas terlihat di bawah mikroskop. Nah, Daphnia sendiri berukuran antara 1 sampai 5 mm. Makanya di sini saya merekomendasikan ini untuk buraya ikan cana teman-teman yang mungkin umurnya masih beberapa minggu atau ya masih 1 bulanan, antara ukuran 1 cm sampai 2 cm lah. Kemudian kita lanjutkan. Di sini apa sih manfaat dari Daphnia magna? Jadi Daphnia sendiri bisa digunakan sebagai pakan alami. Nah, pemanfaatan Daphnia ini sebagai pakan alami itu sudah dikenal ya, atau sudah familiar mungkin di teman-teman yang penghobi ikan cupang. Kemudian dari artikel yang saya baca teman-teman, untuk kandungan protein dari Daphnia magna sendiri itu bervariasi ya. Itu menurut dari ukuran dan juga pakan yang kita gunakan untuk budidaya Daphnia magna sendiri. Nah, di sini protein yang terkandung di dalam Daphnia magna antara 70% dari berat kering dan kandungan lemaknya sekitar 20-27%. Daphnia juga mengandung sejumlah enzim pencernaan seperti proteinase, peptidase, amilase, dan lipase yang berfungsi sebagai eksoenzim pada pencernaan larva ikan. Nah, makanya di sini kenapa sih kok saya merekomendasikan ini ya, salah satunya ini ya. Karena dia itu mudah banget dicerna oleh ikan-ikan yang mungkin masih baby, yang sistem pencernaannya itu belum begitu baik ya teman-teman. Kemudian manfaatnya lagi, selain karena dia mudah dicerna, yang dijelaskan di dalam artikel ini, Daphnia magna itu bisa mencerahkan warna ikan ya. Nah, selain proteinnya yang memang tinggi, kemudian dia mudah dicerna, ternyata Daphnia juga bisa mencerahkan warna ikan. Nah, oke teman-teman, jadi kurang lebihnya seperti itu ya. Apa itu Daphnia magna, kemudian kandungan nutrisi dan proteinnya itu seperti apa. Lalu apa saja sih manfaat dari Daphnia magna? Nah, kurang lebihnya seperti itu ya. Mungkin nanti ada tambahan dari teman-teman yang mungkin sudah familiar dengan pakan ini ya. Nah, kedepannya saya juga mau bereksperimen mengenai Daphnia magna ini teman-teman. Jadi yang pertama mungkin saya mau mencoba untuk membudidayakannya ya, setidaknya untuk persediaan pakan saya, karena ya sekalian untuk belajar juga teman-teman. Nah, nanti bakalan saya buatkan videonya ya teman-teman, tapi bukan video tutorial ataupun bukan video mengenai bagaimana cara budidaya Daphnia, tapi kita sama-sama belajar aja gitu teman-teman. Kemudian seperti biasa ya, pastinya ya mungkin nanti saya bakalan buat video mengenai eksperimen pakan alami ini atau pakan Daphnia magna ini ke ikan cana saya yang masih berukuran 1-2 cm. Nah, kebetulan saya juga punya itu baby limbata hasil CB ya. Itu ukurannya masih 1-2 cm teman-teman.
nanti bakalan saya gunakan ke situ aja ya. Nah oke teman-teman, mungkin cukup sekian dulu video yang bisa saya sampaikan. Kalau ada salah kata saya mohon maaf, dan ya terima kasih.